Donald Trump lagi-lagi bikin gebrakan yang membuat dunia bertanya-tanya, emang gini ya harusnya pemimpin negara? Ini serius, baru-baru ini Donald Trump itu nge-spill, nge-spill isi chat dia sama pemimpin-pemimpin negara lain. What? Donald Trump leaks private text from NATO allies. Read in full. Leaks, dibocorin, digeletakin gitu aja. Private text, privat text yang gak harusnya nggak publik, tapi di-spill begitu aja sama Donald Trump. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dan terus gimana sebenarnya dunia? Ini serius, gue nggak tahu ini bentuk pujian atau bentuk ledekan. Karena ya dalam hal transparansi ini bagus dong. Jadi kita jadi tahu gitu. Lu pada tuh apa pemimpin dunia tuh ngobrolin apa sih? Kalau nge-WA tuh kayak gimana sih? Ada grup WA-nya nggak sih atau gimana gitu? Jadi kayak menuhin hasrat kita yang kepo pengen tahu kan? Emang lu pada nggak penasaran gitu Barack Obama waktu WA-an gitu sama orang-orang di Indonesia gitu waktu dia dateng, cuy pulang kampung, bubur ready gitu kan? Terus dibalas nasgor pedes nggak gitu? Terus dikasih emoji 3 cabe gitu kan atau gimana gitu. Ya kita nggak pernah tahu karena kita nggak ada di situ dan nggak pernah di-spill ke publik kan chatnya kayak gimana. Dan ya in a way jadi kayak semacam transparansi mereka tuh ngomongin apa. But emang harusnya gitu gak sih? Dan ini beneran terjadi loh. President Donald Trump has posted private text message from the head of NATO and French president to the US president shortly after Norway's leader confirmed a leak exchange that show tense correspondence between the Republican and NATO leaders. Jadi konteks buat yang belum tahu, akhir-akhir ini lagi panas banget. Trump itu pengen sekali menguasai Greenland. Ingat, menguasai bukan cuman ada kehadiran militer di situ. Gue udah bahas lebih lengkap di videonya yang thumbnailnya kayak gini dan ada beberapa video ke belakang lagi, tapi yang paling terakhir kayak gini, yang dimana abis Donald Trump itu berhasil menaklukkan Venezuela, dia langsung bilang gue pengen Greenland nih gitu. Kita mesti ada kekuasaan di sana. Walaupun faktanya sudah banyak tentara Amerika di sana, ada base pangkalan militer Amerika di sana, tapi Trump bilang enggak, gue nggak mau base pangkalan, gue mau punya Greenland. Yang dimana pihak-pihak NATO, yaitu aliansi dari militer itu sendiri ya, negara-negara Eropa dan Amerika itu bersinggungan, mereka nggak sepakat gitu. Donald Trump sebagai salah satu aliansi NATO bilang bisa kok, nih mau gue beli atau gue pakai militer gue. Ya dia nggak bilang literal kayak gitu ya, gue cuman kasarin aja. Terus pihak NATO yang lain bilang kayak bro, chill bro, ini lu makin nggak jelas nih, lu makan nyaplok wilayah orang nih, masa lu nyaplok wilayah temen lu sendiri, yang dimana mereka Greenland dan Denmark itu sendiri adalah bagian dari NATO. Denmark itu negara otonomnya, sedangkan Greenland itu semi otonomnya. Ya jadi konflik kan, jadi kayak pertanyaan kenapa nih kayak gini gitu. Dan sempat ada isu desas-desus bahwa beberapa pihak NATO itu kayak mulai kayak berpaling dari Trump gitu, kayak nggak swipe lagi sama Trump gitu. Dan itu kan berbahaya gitu kesannya bagi dunia gitu. Seakan-akan Amerika ditinggalkan sama NATO, aliansi besarnya gitu. Itu kan sentimen yang buruk lah buat Amerika itu sendiri. Dan Donald Trump sebagai leader Amerika dan admin bumi bilang enggak gitu, lihat nih gue spill chatnya. Bener, seberapa parah sih sosial media dan internet? Parah banget. Apalagi kalau kalian langsung nyemplung aja tanpa tahu itu apa. Jadi sosial media itu apa dan apa bahayanya buat kita? Gue udah bahas di buku gue, Bagaimana Sosial Media Menghancurkanmu. Buku ini bisa dibeli di online, kalian cari aja, ketik aja di e-commerce and opening. Karena gue nggak self-publish, tapi ini pakai penerbit, jadi disebarin ke berbagai macam toko buku. Di Gramet juga ada, kalian cek aja. Dan itu semua berawal dari skripsi gue tentang bagaimana internet itu mempengaruhi society. Anjay, society. Silahkan dibeli, silahkan dibaca. Thank you yang udah support gue. Now back to the video. Bener dia ngelakuin kayak gitu, di-spill langsung chatnya ke Twitternya dia, yaitu Truth. Jadi buat yang belum tahu, Trump itu punya Twitter versi dia namanya Truth. Di-share dong langsung dari Presiden Prancis bilang, from President Macron to President Trump, my friend, we are totally in line on Syria. We can do great things on Iran. I don't understand what you are doing on Greenland. Jadi Emmanuel Macron ya, pemimpin Prancis yang baru-baru ini juga hadir ke Denmark dan juga ngasih bantuan latihan militer di sana, menunjukkan bahwa pas pesan-pesanan ke gue, lu masih asik kok, masih CS kok gitu. Walaupun lu tetap mempertanyakan ya Greenland tuh mau gimana ya gitu. Anjir, gue nggak bisa mengerti gitu. Ini kayak beneran spasial Twitter gitu lah, nge-share SSWA gitu ya. Tapi ini level kepemimpinan negara. Is it okay? Is it legal? Kacau men, kacau. Ya Donald Trump ngelakuin itu tuh nunjukin lah bahwa si Emmanuel masih puji-puji gue, masih CS sama gue. Ya memang dia mempertanyakan Greenland. Jadi ya udah kasih tahu bahwa kayak aman kok nih, pemimpin lu masih pada WA sama gue, masih mau komunikasi. Nggak hanya nge-spill chat-chatan dia dengan Presiden Prancis, Donald Trump juga nge-spill chat-chatan dia sama Mark Rutte alias Sekretaris Jenderal di NATO. Mr. President, dear Donald, what you accomplished in Syria today is incredible. I will use my media
engagement in Davos to highlight your work there in Gaza and in Ukraine. I'm committed to finding a way forward on Greenland. Can't wait to see you. Lagi-lagi memuji Trump, ngasih tahu semacam selamat dan bahkan mau bantuin dia untuk urusan media dan lain-lain. Tapi lagi-lagi kayak semacam kita coba cari solusi untuk Greenland maunya gimana gitu loh. Yang dimana orang-orang lihatnya mungkin kayak tetap mempertanyakan, tapi Trump di situ nunjukin bahwa mereka semua quote and quote masih berkomunikasi dengan Donald Trump dengan oke, dengan baik-baik, walaupun militer sudah banyak yang turun di sana untuk latihan militer. Oh ya, kalau kalian nggak sadar, Mark Rutte ini yang dulu kalau nggak salah sempat dibecandain, dibikin meme di Indonesia kalau dia itu mirip kayak Dr. Strange. Ya, dia itu dulu Perdana Menteri Belanda. Ya, sekarang dia jadi Sekretaris Jenderal di NATO itu sendiri. Lagi-lagi gue nggak ngerti benar salahnya, betul tidaknya, legal ilegalnya. Tapi yang pasti ini pertama kalinya pemimpin dunia itu nge-screenshot chat WA dari grup dan dikirim ke Twitter untuk publik ngelihat. Seperti yang gue udah bilang, sebagai bentuk transparansi dan bentuk kepo sih asik-asik aja. Tapi apakah ini cara berkomunikasi yang memang ethics dan oke untuk hubungan internasional? Itu teman-teman bisa bantu di kolom komentar di bawah. Namun dari beberapa sumber yang gue baca dan dari beberapa ahli, ini adalah benar-benar sekali lagi Trump bikin gebrakan yang benar-benar entah bisa dibilang legal apa ilegal. Secara peraturan sebenarnya tidak ada yang bilang ini adalah ilegal, ini nggak boleh di-spill, ini adalah confidential information dan lain-lain. Well, private yes, confidential untuk kenegaraan, don't think so, karena isinya bener-bener cuman orang nyelamatin Trump dan ngajak untuk diskusi. Tapi caranya sangat weird, sangat unconventional, yes. Cara yang sangat aneh untuk nunjukin sesuatu, untuk ngebuktiin sesuatu. Dan pertama kalinya lagi-lagi dilakukan sama Donald Trump, gayanya kayak taruh spal-spil di face-facean, bes-besan di Twitter. Gue gak tahu ya si Mark Rutte sama Emmanuel Macron ini bilang apa gitu pas tahu, kayak anjir di spill gitu, begitu kayak anjir di SS disebar, gak asik lo atau gimana, gue gak tahu. Tapi kalau menurut gue pasti akan ada semacam PR crisis yang terjadi di antara NATO, Perancis dan Amerika ini sendiri. Dan udah mulai kelihatan gaya Trump yang lebih nunjukin kalau dia bisa ngelakuin banyak hal yang gak biasa orang lakuin. Gue yakin banget Emmanuel Macron juga jadi kayak agak kebingungan untuk mengambil tindakan, enaknya bagaimana. Mark Rutte juga pasti sebagai Sekretaris Jenderal NATO juga bingung ini ngeresponnya bagaimana. Tapi buat teman-teman yang belum pernah ngeliat kayak gini, kayak kok mereka pelin-pelan sih kayak militer dan segala macam dan lain-lain. Ini menurut gue sebagai yang udah ngikutin dan sering ngikutin bagaimana perkembangan dunia internasional, ini adalah hal yang biasa banget. Kasarnya kayak pada saat lu bilang lu kayaknya kencang dan tegas untuk bertindak, tapi di belakang layar lu negosiasinya bisa kayak polite banget dan asik banget dan kayak santai banget. Tentu ya gue rasa ini bukan kayak satu layer aja gitu, lu kayak oh ternyata mereka di belakang masih dukung Trump dan lain-lain. Enggak, kayak menurut gue lu bisa berasumsi kayak gitu. Gue ngerti lu kenapa bisa berasumsi kayak gitu, tapi menurut gue agak keliru. Karena ya walaupun lu udah merasa tidak sejalan, bukan berarti lu langsung kayak hitam putih gitu. Trump gak asik, langsung aja gue ngentot-ngentotin ya. Ngentot lu anjing, gak jelas lu nih, gue turunin tentara gue bangsat gitu kan. Enggak kayak gitu. That's not how you do it. Jangan samain gimana caranya lu berteman sama kawan-kawan lu dengan para petinggi negara berteman dan berkawan dan bekerja sama mereka jatuhnya. Mereka bukan bro, mereka tuh kerja, mereka punya banyak tanggung jawab dan lain-lain gitu. Jangan samain lu lah gitu. Gak asik bro, lu gak respect. Mungkin perasaan mereka kayak gitu, mungkin dalam hati mereka gitu, mungkin dalam rapat yang lebih private lagi mereka bakal bilang kayak ngelempar tisu atau gimana. Trump nape dah gitu loh, kayak kurang nih gitu. But jangan kaget melihat yang kayak gini di hubungan internasional. Menurut opini gue ya, yang dimana ya bakal terjadi yang kayak gini. Mereka bisa turunin militer, mereka teriak-teriak nggak setuju Trump, mereka teriak-teriak nggak suka sama kebijakan Trump, mereka bilang di ini Trump keluar lu dari Denmark, keluar lu dari Greenland dan lain-lain. Tapi di chat dia bisa bilang kayak my friend, my bro, my team gitu kan, twin aja. Gue baru ngerti tuh istilah twin, my twin gitu. Lu kenapa sih sama Greenland? Kita bisa ngasih ngobrol biar asik gitu, biar selu, biar saling respect gitu. Tapi di depan ngomongnya nggak boleh Trump masuk dan lain-lain, dan ada tentara turun. Begitulah dunia internasional teman-teman. Dan memang iya situasinya sekarang bersetegang banget dan real banget aneh. Dan real mungkin ada salah-salah langkah dari salah satu pemimpin dunia ini bisa memicu sesuatu yang kita semua tidak inginkan. Itu memang benar, bagian itu ya, tetap tidak gua abaikan. Makanya sekali lagi nih buat teman-teman yang ngikutin, mungkin punya pendapat berbeda, mungkin mau koreksi gua, silakan di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman mahasiswa HI nih atau yang udah lulusan nih atau emang mengikuti juga bisa di kolom komentar di bawah. Dan ya kalau kalian suka sama pemerintah di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gua, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau tombol like. Dan komentar untuk hari ini adalah, komentar ini datang dari video yang gua ngebahas tentang yang tadi tuh, gimana tiba-tiba tentara dari NATO, dari Uni Eropa ngumpul di Greenland, Trump kayak ditinggalin. Komentarnya dari Hendrian Syah 33, dia bilang, "Bang, nonton One Piece nggak? Itu ngumpulnya di Greenland semua, Bang." Grand Line beda. Itu fiksi. Saya paham maksud komedi Anda, tapi beda. Ya, Grand Line. Greenland, Grand Line.
Beda. Apa jangan-jangan udah terinspirasi dari Green Line terus jadi Grand Line? Kalau mau komentar kalian dibacain di video-video gue berikutnya, jangan lupa makanya kalian semua komentar di video di bawah. Ya, demikian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.